Assalamualaikum Pak Amri, gimana kabar hari ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah seperti yang kita ketahui ya dilihat ya sehat-sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai rencana kita yang kemarin Pak Amri ya, Ya. tentang observasi yang kemarin, cuma kan kita awali dulu dengan percakapan untuk persiapan mungkin apa kegiatan yang kita lakukan nanti di observasi tersebut. Apa yang menjadi tujuan Bapak nanti ketika pembelajaran saat observasi nanti? Untuk pertemuan besok perencanaannya itu masih mengenai tentang teks deskripsi. Tapi untuk pembahasan besok lebih kepada bagian unsur kebahasaannya yang terkandung dalam teks deskripsi. Yang saya fokuskan besok itu mengenai bagaimana siswa kita mampu mengidentifikasi kata konkret yang ada di sekelilingnya atau di ruangan kelas. Kemudian setelah siswa mampu mengidentifikasi kata konkret dari benda yang dibuat menjadi kata konkret, kemudian siswa diharap bisa menyusunnya menjadi sebuah kalimat perincian. Kalimat perincian. Ya. Baik, kalau boleh saya simpulkan ada dua tujuan pembelajaran nanti ya. Ya. Yang pertama mungkin kalau saya dengar tadi mengenai kata konkret, Ya. kata konkret dan kalimat perincian berkaitan dengan ciri kebahasaan dari sebuah teks deskripsi ya. Ya. Baik, setelah tahu tujuannya, mungkin metode apa yang Bapak akan gunakan nanti ketika proses pembelajaran berlangsung untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan tadi? Kalau metode biasa sih saya menggunakan ada diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Bahkan kalau sempat ada waktu ada tanya jawab penugasan. Ya. Ada metode diskusi ya, melibatkan siswa tentunya nanti. Ya. Ini sangat baik juga dari tanya jawab, kemudian ada apa lagi? Kerja kelompok. Kerja kelompok tentunya di dalam diskusi tersebut. Terkait dengan kegiatan diskusi nanti, kira-kira apa yang Bapak siapkan untuk memfasilitasi anak tersebut dalam kaitannya dengan proses diskusinya nanti? Ya, kalau mengenai bagaimana persiapannya, kita mempersiapkan sebuah lembar kerja. Lembar kerja. Lembar kerja atau LKPD biasanya. LKPD ya. Mengenai dengan pembahasannya kita bisa langsung dengan diskusi langsung di kelas. Dengan LKPD ya, Ya, menggunakan lembar kerja peserta didik. Mungkin ada media lain yang Bapak akan gunakan ketika Kalau media kegiatan? lain biasa sih buku paket. Buku paket yang dari yang terbaru ya. Yang kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka. Selain itu ada media yang Bapak akan gunakan? Kalau media sih untuk sementara itu saja dulu. Hanya menggunakan buku paket ya. LKS ada. Oh, LKS. Ya, LKS, kemudian buku paket. Buku paket. Hal apa yang ingin Bapak kembangkan terhadap anak kita nanti di kelas dalam proses pembelajaran? Ya, kalau pengembangan sih ini kan masih berbicara tentang deskripsi ya, yang masih berbicara tentang mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah objek ya. Jadi saya lebih kalau dia ke area pengembangannya itu ada area pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Bilang. Pengetahuan mungkin dari segi
mengidentifikasinya. Mengidentifikasi kegiatannya, nanti mengidentifikasi kata konkret ya, Ya. beserta kalimat perincian. Kalimat perincian. Kemudian dari segi keterampilannya mungkin ada Keterampilan itu diharapkan si siswa itu dari kata konkret yang dapat diidentifikasi bisa disusun menjadi sebuah kalimat perincian. baik, berarti siswa ini diharapkan nanti mampu Menyusun atau membuat sebuah kalimat perincian berdasarkan kata konkret yang didapatkan. Baik, mungkin saya nanti meminta salinan dari RPP Bapak, karena saya yakin sudah dibuat kan Pak ya? Sudah. Mungkin dalam proses observasi nanti saya minta salinan RPP-nya sebagai panduan saya dalam mengobservasi Bapak. Itulah. Sekali lagi, ini bukan semata penilaian, tetapi ini adalah peningkatan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Itu mungkin gambaran media, kemudian tujuannya sudah jelas saya dapatkan, kemudian waktunya mungkin kapan kesiapan Bapak untuk melakukan kegiatan itu. Siap, Salam. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, mari kita sama-sama membuka pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Semoga dengan kita melafazkan basmalah kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap terjaga dalam menuntut ilmu. Ya, baik, sebelum kita lagi memulai pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu, ya, terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti yang sudah Pak Guru sampaikan kemarin, bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Ya. Untuk itu ada yang perlu dipahami, beberapa unsur yang terdapat atau unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Ya. Tentunya unsur kebahasaan ini itu adalah kandungan yang berada di dalam teks deskripsi. Bagaimana penyusunan teksnya yang dilengkapi dengan beberapa unsur kebahasaan. Ya, ada 3 unsur dalam teks deskripsi. Ya, yang pertama itu dikenal dengan kata konkret. Yang kedua dikenal dengan kalimat perincian. Yang ketiga dikenal dengan majas personifikasi. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya 2 unsur saja dulu, ya, 2 unsur yang masih saling berkaitan. Ya, ada di unsur yang pertama adalah nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 nanti ya di pertemuan berikutnya. Ya, untuk itu sebelum kita lebih lanjut mengenai unsur kebahasaan, terlebih dahulu Pak Guru mau bertanya, siapa yang pernah mendengar kata konkret? Ada yang pernah mendengar? Belum pernah? Di SD belum pernah? Belum pernah. Kalau kalimat perincian, ada yang pernah? Kalau belum pernah, hari ini Pak Guru akan memberikan penjelasan sedikit
sedikit mengenai kata konkret dan kalimat perincian. Nah, kata konkret, nah itu adalah kata-kata yang dapat ditangkap oleh panca indera. Misal, ini kan kita masih berbicara tentang teks deskripsi. Teks deskripsi itu masih berkaitan dengan objek. Masih berkaitan dengan sebuah objek. Nah, kenapa dia berkaitan dengan kata konkret? Ya, kata konkret itu kata yang bisa ditangkap sebuah kata ya. Kata itu kan sudah kita pelajari kemarin. Berarti sebuah objek itu apa? Objek ada objek, benda dan tempat. Nah, sekarang objek. Kita berbicara tentang objek. Nah, kira-kira ini objek apa tidak? Objek. Kata ini dinamakan sebagai apa? Apa namanya ini? Spidol. Nah, ini yang dinamakan sebagai kata konkret. Nama dari sebuah benda. Kata yang bisa mewakili panca indera untuk bisa dilihat, dirasakan. Ya, berarti sebuah kata yang mewakili keadaannya sebuah benda. Semisal ini adalah spidol, ini adalah sebuah objek. Nah, kata spidol inilah yang dinamakan sebagai kata konkret. Kira-kira apa lagi? Coba, siapa yang bisa kira-kira apa lagi objek? Apa? Bisa? Pulpen. Setelah kita mengetahui atau bisa mengidentifikasi apa itu kata konkret, nah dari kata ini kita akan lanjut kepada unsur yang kedua, yaitu kalimat perincian. Apa itu kalimat perincian? Kalimat yang merincikan suatu objek secara detail. Nah, secara detail itu maksudnya secara rinci, baik dari bentuknya, warnanya, fungsinya, bagaimana rupanya, ya. Nah, seperti kita ketahui yang sudah kita dapat itu adalah spidol. Bagaimana rupanya? Panjang ya, panjang kecil, ya panjang. Terus warnanya bagaimana? Ada hitam dan putih. Bagaimana bentuknya? Ada sebuah tulisan yang melapisi dinding-dinding. Warna tintanya bagaimana? Kalau yang ini ada berbagai macam warna, ada merah, ada biru, dan lain sebagainya. Kita akan menentukan atau mengidentifikasi sebuah kata konkret. Kata konkret yang berada di sekitar kalian. Nah, kata konkret itu berkaitan dengan objek. Di sekeliling kita kan ini banyak objek ya, yang bisa kalian tulis atau identifikasi. Nah, sekarang setelah kalian menemukannya, kata konkret itu kemudian kalian susun menjadi sebuah kalimat apa? Kalimat perincian. Nah, sudah paham? Nah, untuk itu silakan yang sudah dibagi kelompoknya, silakan cari anggota kelompoknya masing-masing. Nah, yang pertama kita mencari apa? Kata konkret.
objek yang ada di ruangan ini, ya, atau di sekeliling kalian. Semuanya merupakan benda kalau kalian cekatan, ya, semuanya. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian pakai itu adalah sebuah objek. Jadi yang kalian cari itu minimal 3, ya, minimal 3 atau bisa lebih, ya, minimalnya 3 biar tidak lama. Nah, kata yang 3 ini yang kalian dapatkan, kalian susun menjadi kalimat perincian. Nah, kalian rincikan kata yang kalian dapat. Sudah? Kalau tidak mengerti, nanti sambilan bekerja bertanya. Nanti Pak Guru sambil bimbing. Ya, untuk itu silakan masing-masing kelompok untuk memulai mengerjakan tugas kelompoknya. Silakan, ya, mulai. Untuk kelompok lain silakan diperhatikan, temannya akan mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Untuk itu Pak Guru persilakan untuk perwakilan dari kelompok 4, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kata konkret dan kalimat kata konkret yang kami dapatkan ada 'Sekian dari Pak Guru. Untuk selanjutnya silakan
pelajari lagi di rumah, ya. Biar nanti pada minggu depan tidak bingung-bingung lagi, ya. Ya, sekian dari Pak Guru. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Azmi Haris, CGP Angkatan 10 Nusa Tenggara Barat. Saya bertempat tugas di SMP 1 Suela. Kali ini saya dibersamai oleh Bapak pendamping praktik saya, yaitu Bapak Agus Setiawan, dan ditemani oleh Bapak Lalu Amri Zulkarnain, selaku guru bahasa Indonesia di SMP 1 Suela. Adapun kegiatan kita hari ini adalah wawancara pasca observasi yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu. Bagaimana kabar Pak PP? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan. Pak Amri, bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah baik juga, Baik. sama seperti beliau. Alhamdulillah, alamin. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan. Amin. Sehingga bisa menjalankan kegiatan ya rutinitas sebagaimana biasanya. Baik Pak Guru, Pak Amri, percakapan kita kali ini tentunya adalah menindaklanjuti kegiatan observasi yang beberapa hari yang lalu telah kita lakukan. Mungkin pertanyaan pertama saya, Pak Amri, bagaimana perasaan Bapak terkait kegiatan yang telah kita lakukan di saat observasi kemarin? Kalau mengenai perasaan, awalnya sih merasa canggung untuk menyampaikan materi karena ada beberapa guru yang ikut masuk, yang mengikuti adalah Pak Aris. Awalnya sih merasa canggung, tapi beriring waktu berjalan penyampaian pembelajaran, alhamdulillah pembelajaran bisa dikendalikan secara baik. Baik, awalnya sedikit canggung ya, tapi ya insya Allah lama kelamaan nanti terbiasa juga ya. Malum ini observasi yang mungkin jarang dilakukan Ya. oleh Bapak Amri ya. Baik, terkait tujuan pembelajaran yang Pak Guru sampaikan di pertemuan sebelumnya, bisa diceritakan kembali pada bentuk kegiatan-kegiatannya. Ya, baik. Untuk tujuan pembelajaran, karena di pertemuan kemarin saya membahas tentang bagaimana menentukan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Jadi tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menemukan beberapa unsur kebahasaan yang terdapat di benda sekitar. Misalkan yang saya fokuskan itu unsur kebahasaan ada dua ya, yang perlu saya fokuskan. Yang pertama itu tentang kata konkret sama kalimat perincian. Baik, ada tentang kata konkret dan kalimat perincian ya. Ya. Menurut Bapak, apakah kegiatan pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar? Menurut Bapak seperti apa? Tentunya kalau kita bicara dengan kelancaran, tentunya pasti ada kendala ya. Mulai dari pembagian kelompok, baik dari segi siswa yang tidak mau ikut kelompok yang satu, tidak mau ikut kelompok yang lainnya, begitu-gitulah. Baik. Jadi ada siswa yang di saat pembagian kelompok tidak mau bergabung dengan temannya yang lain ya. Menurut apa sih kira-kira yang menyebabkan anak tersebut atau siswa tersebut tidak mau bergabung dengan temannya? Ya, kalau di dalam kelas itu berbagai macam yang kita temukan ya. Intinya pertama, misal kadang ada antara cowok dan cewek yang sering di kelas itu saling ejek lah, kira-kira gitu. Kemudian ada kadang malu untuk saling berinteraksi satu sama lain, gitu. Berarti mereka malu
malu berinteraksi dengan satu sama lain. Iya. Mungkin yang cewek agak sungkan dengan yang cowok. Ya. Cowok. Baik, dari hal tersebut, apa tindakan yang Bapak lakukan ke depannya agar hal tersebut mungkin tidak terulang kembali atau tidak terjadi lagi di pembelajaran-pembelajaran berikut? Ya mungkin kedepannya rencananya mungkin untuk misal dalam pembagian kelompok mungkin ada beberapa tahapan yang mungkin bisa kita terapkan. Misalkan dalam pembagian kelompok antara cewek ataupun cowok, mungkin saya akan mencobanya dari misal 32 siswa kita bagi menjadi 6 kelompok. Di antaranya kita setiap kelompok itu mungkin setiap gender itu akan satu kelompok, misal cewek sama cewek, cowok sama cowok, misalnya begitu. Cowok sama cowok ya. Jadi dibagi sesuai gendernya ya, Ya. menurut Bapak. Bagaimana tentang cara Bapak tersebut? Apakah itu tidak termasuk dalam tidak menyatukan anak itu sesuai gendernya itu, apakah tidak termasuk dalam pembedaan dari sisi gender begitu? Apakah menurut Bapak ada cara lain tidak sekiranya biar mereka bisa berkomunikasi bersama Sama gender ya, dengan selain gender. ya dengan teman yang lain gender. Nah, untuk mengenai hal itu mungkin nanti kita akan mencoba beberapa trik ya, dengan cara misal ada di draft absen itu kan setiap nama dari siswa ya. Iya. Mungkin kita mengikuti draft dari absen tersebut, kan di sana ada tercampur antara cewek dan cowok. Ya, gitu. Gitu ya. Jadi rencana Bapak akan mencampur sesuai dengan Draft. urutan absennya ya, urutan absennya. Baik, terkait di pencapaian tujuan, menurut Bapak sudah tercapai secara maksimal nggak? Untuk ketercapaian sih masih kurang. Masih kurang. Karena Masih kurang dari sisi apanya? ya ini karena banyak siswa yang masih belum memahami bagaimana cara menentukan kata konkret ataupun menyusun kalimat perincian tersebut. Karena di setiap kelompok itu kadang ada yang bekerja sendiri, kadang ada yang bekerja bersama-sama. Seperti itu ya. Nah, untuk mengatasi agar mereka bekerja yang berkelompok itu, ada yang bekerja sendiri kan tadi Ya. dikatakan mereka tidak berkelompok. Apa tindakan mungkin yang Bapak bisa ambil untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ada ide untuk mengatasinya sebenarnya, tapi ini sedikit untuk membagi tugas. Nah, membagi tugas per kelompok itu dengan cara sesuai dengan LKPD yang sudah disediakan. Misal, siswa disuruh untuk menentukan kata konkret yang ada di sekitar. Misal yang satu menemukan kata konkret yang ini, yang satunya lagi menyusunnya menjadi kalimat perincian. Baik, berarti ada pembagian tugas antar Ya. kelompok ya. Baik, rencana Bapak itu kapan rencananya akan dilakukan Pak Amri? Kalau rencana insya Allah dalam waktu dekat, karena pada saat ini saya juga masih merancang kegiatan untuk PPG. Oh iya, baik, ada ya, Kesibukan. ada yang berbenturan ya. Ya, berbenturan. Tapi saya rasa tidak akan mengganggu proses Ya. pembelajaran ya. Ya, Baik, nanti kita lihat kembali apakah Bapak bisa melakukan rencana Bapak tersebut. Ya. Di kemudian hari kita akan coba lihat kembali sejauh mana Bapak melakukan hal itu ya. Ya. Baik, terima kasih mungkin atas jawaban-jawaban dari Bapak mengenai pasca observasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya telah bersedia diobservasi, kemudian memberikan hal-hal yang kira-kira dapat dilakukan untuk kedepannya. Mungkin kita